Baitul Mal Kota Langsa menyalurkan zakat asnaf fakir dan miskin yang diserukan pada Kamis 13 April 2023. Pada kesempatan ini, Kepala Baitul Mal Kota Langsa, Dr. Handes Ismail Ajanan, menyampaikan laporan penyaluran yang akan disalurkan kepada gampong-gampong melalui Kepala Baitul Mal Gampong masing-masing gampong. Dan mengundang para imam gampong yang menjabat sebagai Kepala Baitul Mal Gampong untuk bergabung dalam program wakaf di bawah pembangunan Baitul Mal Kota Langsa. Kepada yang berhak yang ada di seluruh Kota Langsa ini, dengan rincian untuk fakir berjumlah 1.540 orang dikali 150.000, jumlah seluruhnya 231 juta. Kemudian kepada miskin, itu jumlahnya agak sedikit banyak, yaitu 6.000 orang dikali 100.000 rupiah, berjumlah 600 juta rupiah. Jadi dengan jumlah penerima bantuan seni fakir dan miskin dalam wilayah Kota Langsa kita ini sebanyak 7.540 orang. Bukan Pak Imam yang latih, jadi bukan membebani Pak Imam. Jadi yang kami mohon hari ini mencatat nama yang menurut Pak Imam kita hanya khususnya kaya harta, kaya hati, tentu harta melimpah, pada pegangnya lagi Imam. Jadi barangkali yang kaya hati ini kamu akan telah membuat satu brosur yang ada di depan Bapak, itu linknya diklubro urut-urut kampung masing-masing, urut kampungnya nanti kamu jatuh untuk menghubungi apa tujuannya. Yang hari ini kita telah berhutang 130 yang telah berhutang yang pertama 50 juta, berarti tinggal 85 juta itu yang harus kita layani. Di tengah-tengah acara, Baitul Mal Kota Langsa membagikan kain sarung secara simbolis untuk beberapa dinas yang tersedia di Kota Langsa, Dinas Hubungan, Satpol PP dan WH, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Dinas Sosial, Yayan Langsa, termasuk untuk Baitul Mal Kota Langsa juga. Dan dilanjutkan dengan penyerahan simbolis dana zakat yang akan disalurkan ke gampong masing-masing. Pada kesempatan berikutnya, kami tidak melupakan tanggapan yang disampaikan langsung oleh Wali Kota Langsa Insinyur Said Mahdum Majid tentang pentingnya melakukan zakat, dan beliau sangat antusias dengan program yang sudah dijalankan oleh Baitul Mal Kota Langsa. Alhamdulillah, ayat surat Quran surat Al-Ma'arij ayat 18. Memang manusia bersifat loba dan kikir. Ayat Quran surat Al-Ma'arij ayat 21. Mereka lupa dalam harta diberikan kepadanya ada hak orang lain di dalamnya, yaitu hak orang-orang miskin dan meminta, dan yang tidak meminta harus ditunaikan. Baitul Mal Kota Langsa gelar acara paparan pertanggungjawaban penerimaan dan penyaluran zakat serta infak tahun 2022 di Aula BPKD Gedung Cakra Donya Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh, Kamis 16 Maret 2023. Adapun undangan yang hadir dalam kegiatan tersebut yaitu unsur Forkopimda Plus, Kepala OPD dalam wilayah Kota Langsa, para muzaki dan undangan lainnya yang berhadir. Selain itu tampak juga hadir Sekretaris Baitul Mal Kota Langsa Jawahir, SE, MAP, beserta pengurus Baitul Mal yang ada di lembaga dana umat tersebut. Ketua DPR yang hari ini langsung diwakili oleh Kepala Baitul Mal Kota Langsa Dr. Handes Ismail Ajanan dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada undangan yang berhadir dalam kegiatan pertanggungjawaban dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran zakat dan infak tahun 2022 yang dikelola lembaga dana umat tersebut. Hadirin para tamu undangan
Ia menambahkan, ke depan, Baitul Mal Kota Langsa juga akan melibatkan diri mengelola tanah wakaf produktif. Karenanya bagi siapa saja masyarakat musaki dan mumfik yang mau mewakafkan 1 atau 2 meter tanah wakaf kepada Baitul Mal dalam bentuk uang, langsung bisa mengisi form yang tersedia. Baitul Mal Kota Langsa Tabu. Di Baitul Mal hari ini, Bapak hadirin sekalian, mulai tahun 2022 telah dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan rumah pos itu di Meranti Jaya. Waktu itu Pak Kesik langsung bilang, Pak Kesik Meranti Jaya, Pak Isdaya, ini cok dan nonton bentar, nebaya jajanan yang penting menyanyi nebayu. Dan dalam kesempatan yang diberikan, Baitul Mal juga mempersilahkan kepada para mustahik yang mewakili, untuk menyampaikan sepatah dua kata tentang tanggapan mereka terhadap Baitul Mal yang sudah memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Atas nama Nia Ramadhani, lolos untuk masuk ke dalam pesantren Tahfiz Quran Al-Fuad, yang biayanya Bapak Ibu 7.350.000 uang masuknya, lain uang pendaftaran. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Baitul Mal beserta rekan-rekan yang memberikan zakat dan infaknya kepada kita. Di tempat yang sama pada kesempatan itu, Wali Kota Langsa, Insinyur Said Mahdum Majid, menyampaikan, dengan kontinum dalam membayar zakat, infak dan sedekah yang disalurkan ke Baitul Mal Kota Langsa oleh musaki dan mumfik, maka banyak orang miskin yang bisa mewujudkan mimpinya. PDN dulu di Banda Aceh, saya kuliah di Fakultas Teknik Usia. Kebetulan tempat tinggal beliau itu bersebelahan dekat dengan rumah saya. Nah, saya tanya sama beliau, ini ada anak yang harus kau bantu, saya bilang. Orang tuanya tidak mampu, tapi dia ingin sekolah di pesantren supaya bisa habis Quran. Hari ini dia sudah habis 3 juz, saya bilang. Saya ingin tahu berapa uang biaya untuk sekolah masuk pendaftaran di pesantren kamu itu, saya bilang. Dia jawab, kalau memang tidak ada biaya, abang antar dia ke tempat saya. Tidak usah abang pikir biayanya. Ini kata beliau. Artinya beliau juga ingin bersedekah mau masuk surga. Dia gratiskan orang yang tidak mampu untuk sekolah. Saya bilang jangan dulu. Bukan kau aja yang mau masuk surga, saya pun ingin juga masuk surga, saya bilang. Saya akan coba cari pembiayaannya dulu. Kalau tidak dapat saya cari pembiayaan dari mana, kau tanggung separuh, saya tanggung separuh setiap tahun. Nah, saya bilang seperti itu. Alhamdulillah saya sampaikan kepada Ayah Langsa, seluruhnya ditanggung oleh Baitul Mal Kota Langsa. Itu satu contoh yang pernah saya masukkan. Ada yang lain, masuk rehab rumah dan sebagainya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak PJ Wali Kota Langsa, Wali Insinyur Said Mahdum, yang alhamdulillah bukan hanya memberikan kata sambutan arahan, tapi juga telah memberikan tanah wakaf sebanyak 25 meter. Alhamdulillah, mudah-mudahan tanah wakaf kita nanti akan segera lunas sisanya. Dari tanah wakaf tersebut, Bapak Ibu semuanya akan dibuat monumen besar, monumen wakif orang-orang yang telah berwakaf, kemudian akan diberikan kaca, dan secara legalitas sudah diwakafkan melalui kantor Kementerian Agama. Namun secara formalitas agar masyarakat tahu bahwa status tanah itu adalah status tanah wakaf yang sudah tidak bisa dijual beli, tidak bisa diwariskan, dan juga sudah tidak bisa dihibahkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali kami sangat mengetahui ada Bapak Ibu lainnya yang akan berpartisipasi. Boleh saja melalui Baitul Mal Kota Langsa, atau boleh juga nanti menghubungi panitia untuk kesempatan-kesempatan yang lain. Hadirin mendapat berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Acara terakhir kami mohon doa yang pada kesempatan ini kami mintakan kesediaan Bapak Tengku Saiful Anwar pada Tengku dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin
حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمن له حق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رحيم يا شتار يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maka dalam hal ini ingin membantu proses penyelesaian dan sekaligus pemulangan almarhum ke kampung kita ini. Jadi kami perlu menjelaskan sedikit bahwa almarhum kalau informasi kemarin dan maka almarhum masih dan sakit dan perlu kita doakan kemudian langsung kembali. Jadi alhamdulillah hari ini kita menyambut dengan persoalan kejelasan. Untuk sementara waktu sudah jelas dan nampaknya sudah akurat, sudah dikoordinir oleh Pak Rizky menyangkut dengan posisi almarhum pertama kali. Kemudian yang akan bertindak menjadi koordinator di sana sudah bertambah orang-orang yang yakin dan kita yakin bersama Pak Tito ya, Pak Tito dan sekaligus dengan Pak Mudi ya. Dan insya Allah lebih kuat. Kita akan yakin seyakin-yakinnya dan kita doakan sama Allah semoga almarhum cepat kembali ke Kota Langsa dan kita di sini. Kemudian kita hormati bersama yang disepakati adalah dari Bali sampai Kota Medan.
nanti Pak Rizky akan mengelola lagi untuk penjemputan. Mungkin Pak Rizky nanti akan membawa ambulan dan langsung dibawa pulang ke bangsa. Dan insya Allah ini ditangani secara lengkap oleh Pemko Kota Langsa kita ini melalui Pak Rizky. Maka dalam hal ini kenapa ada seolah-olah agak sedikit lambat, bukan, karena memang kita jauh. Si Pak Rizky kemarin mau berangkat ke sana, ternyata ada hal penting yang harus dikelola sehingga dia tidak bisa. Jadi dalam hal ini pemerintah mohon maaf agak sedikit lambat. Bukan ini memang harus dikelola dulu bagaimana diusahakan. Dengan juga di awal pesawat akhirnya nggak bisa menerima, akhirnya ambil inisiatif lagi dengan dana dasar 15 juta polisi, dia naik 26 kali berarti tidak bisa langsung naik menjadi 31 juta, hampir 32 polisi ya, hampir 32 yang akhirnya hari ini Pak Wali tidak bosan-bosan mengkoordinir Rizky, bantu, bagaimanapun caranya harus bantu. Maka Rizky bergerak, jadi kami juga mengelola bagaimana supaya Pemko akan. Jadi hari ini Pemko melalui Baitul Mal mintakan oleh Pak Wali untuk menyerahkan kepada Rizky dana sebanyak 32 juta karena rinciannya sudah dicek oleh Rizky dan dana apa saja sudah dicek dan insya Allah nanti kwitansinya akan dibawa pulang bersama Allah. Maka dalam hal ini nanti pemerintah Kota Langsa melalui Bapak Rizky akan mengelola pemulangan. Mungkin sebelum ini kami mungkin ada penjelasan lagi Pak Rizky. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, langsung saja saya sedikit menjelaskan dan beberapa keterangan dari apa yang telah saya sampaikan. Supaya tidak ada simpang siur, supaya tidak ada perbedaan informasi, ya, dan jangan ada salah paham. Jadi alhamdulillah, insya Allah jenazah saya sedikit cerita kronologi ya, boleh. Biar tidak ada salah paham. Jadi karena kan dari kemarin saya koordinasi sama pihak keluarga, yang saya ambil kesimpulan pihak keluarga masih beranggapan kenapa terlambat, kenapa kemarin bisa kirim pesawat, hari ini tidak bisa kirim pesawat. Kami maklum bahwa kondisi kita dan minimnya informasi. Saya pribadi selaku Kabar Pemko Langsa sebenarnya tidak ada hubungan dengan pekerjaan ini. Tapi karena amanah dari Bapak PJ Wali Kota, saya melanjutkan amanah beliau terus sampai tuntas. Pada saat kemarin saya kirim utusan anggota saya kemari untuk melengkapi administrasi. Nah, alhamdulillah administrasi sudah selesai. Jadi kronologi yang terjadi di sana, kita pertama dari penjamin siapa di sana. Itu kemarin kita tawarkan dari pihak PAS, terus Bang Jubir kita tolong sama pihak Haji Umar DPD RI. Dan alhamdulillah dari pihak Haji Umar ternyata ada sekretariat DPD RI di Bali. Inilah ke sana dengan Bapak Tito. Bapak Tito dapat mandat dari DPD RI untuk mencari penjamin atau yang mengurus di jenazah di rumah sakit. Itu juga Pak Bobi. Jadi amanah itu disampaikan ke Pak Bobi. Pak Bobi pergilah ke rumah sakit di hari 3 hari yang lalu, salah.
Hari Kamis ya. Hari Kamis itu kan udah hari ke 7 kalau salah. Udah hari ke-7. Jadi saat itu Pak Bobi belum ada akses untuk ke jenazah karena harus ada izin dari kepolisian. Karena ini kan kasusnya meninggal di kos tanpa sebab, bukan laporan tapi titipan. Jenazah itu titipan dari kepolisian di rumah sakit. Jadi amanahnya urus dulu izin dari kepolisian. Adalah kemarin minta surat kuasa dari pihak keluarga kepada Bapak Bobi untuk kita kuasakan beliau untuk dapat mengurus jenazah tersebut. Setelah surat kuasa kita kirim ke sana, Pak Bobi berangkat ke kantor Polres, diuruslah surat izin keluarnya. Hari kedua, hari ke-9 berarti, 89. Hari ke-9 dia balik ke rumah baru bisa punya akses untuk melihat jenazah. Nah, disitulah sudah dilihat mungkin langsung video call ibunya, kita langsung di mana jenazahnya sudah hari 9 dan buka dari dulu matanya udah mulai ya itulah jenazah yang sudah 9 hari. Mungkin ada penyampaian dari pihak rumah sakit, katanya bisa lewat pesawat, betul ya? Nah, itu penyampaian dari pihak rumah sakit. Pak Bobi langsung mengurus ke pihak maskapai. Ternyata pihak maskapai nggak berani untuk membawa pulang karena sudah pulang. Takutnya nanti pecah di jalan, karena itu kan pesawat penumpang. Kalau udah pecah di jalan nanti bau satu pesawat dong, kan gitu jadi masalah bahkan. Jadi mereka kadang makanya hari ke-9, hari ke-10 semalam kita sampaikan lagi informasi itu ke pihak itu, dan akhirnya Pak Bobi itu saya beli lagi Pak minta tolong bagaimana cara terakhir ada opsi dipulangkan lewat darat. Karena itu sudah setuju, saya lapor ke pimpinan pun sudah setuju sama Baitul Mal Oke, makanya lah hari ini kami sudah final. Hari ini kita makanya bisa hadir di sini. Kami dari kolaborasi ada 110 karena sudah mendapatkan data biaya yang keluar yang harus kita keluarkan. Yang pertama dari rumah sakit kita tidak kan BPJS karena itu titipan dari kepolisian dan pihak keluarga yang bawa. Jadi ada keluarga yang yang kedua ambulan yang harus membawa jenazahnya ke Mari ke Medan 25 juta itu sebenarnya kelampung dengan mereka. Cuman kemarin kami ngobrol lagi sama Bang Jubir, akhirnya mereka mau titik penyemprotan di Medan. Jadi habis itu nanti mungkin ada biaya lagi dari Langsa ke Medan dengan keluarga. Dan ini kita jemput di Medan, terus kita estafet ke ambulan Langsa, baru kita mau pulang kembali. Nah, seperti itu Bu, Bapak sunginya. Oh ya sorry, peti untuk biaya peti lagi sekitar 1,5 juta kan. Nah, jadi total kami itu 30 juta. Makanya lah saya tempat ini, saya hari ini kami sanggupi sama untuk biaya pemulangan jenazah dari Pulau Serna. Demikian yang dapat saya sampaikan, mungkin itu aja. Bisa kita lanjutkan dengan proses terima kasih. Mungkin lebih ada tambahan. Sudah habis kan? Karena ini yang paling ya Febri. Ya, ada bos. Jadi alhamdulillah, jadi pada hari ini Ibu, bagaimana yang saya sampaikan tadi pagi Bapak ya, bahwa Bapak hanya bertindak sebagai saksi. Pemerintah menyerahkan uang sebanyak 32 juta kepada Bapak Rizky sebagai pelaksana yang ditugaskan oleh Bapak Wali. Jadi Bapak, kalau kami serahkan ke Bapak kan nggak sanggup mengelolanya.
Jadi Bapak sebagai saksi, Pak Gesi, Ibu Hartu, dan kita semua yang hadir, kami serahkan dan nanti insya Allah hari ini langsung akan kita lanjuti, mudah-mudahan cepatlah jenazah anak kita sampai kemari. Nah, jadi langsung dilaksanakan. Mungkin ada hal lain Pak Minta? Boleh. Ini jangan nanti bertanya-tanya lagi nih. Mungkin estimasi pengiriman jenazah kalau hari ini berangkat itu paling cepat 5 hari. Paling cepat 5 hari. Karena dari Bali ke Bali. Itu naik saja mungkin dari Jakarta ke sana mungkin ada 3 malam ya. 3 hari mungkin kalau pulang dari sana sekitar 3 hari. Kalau prediksi saya mungkin 3 hari. Saya istirahat. Jadi Bapak Ibu yang ini mungkin bukan atau Pak Bobi yang mungkin saya bilang ke Bapak Ibu ini kita mudah-mudahan tidak ada halangan di jalan. Kalau ada beberapa dan juga kita besar saja. Saya dari keluarga. Pak Gesi dulu ya. Boleh Pak Gesi dulu. Tidak apa-apa. Saya mau ke keluarga aja ada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya sampai di mana dan keputusan jawaban beliau belum ada transaksi, jadi belum bisa diberangkatkan. Kemudian apabila hari ini tidak ada transaksi, maka biaya akan bertambah katanya kayak gitu. Jadi kan kami pihak keluarga sangat mengharapkan itu Pak, supaya jangan Sekarang terbuka gitu. Sekarang juga. Itu aja Pak. Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan Pak Haji Majun, Bang? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini di rumah duka ini kita dapat dalam acara proses mengulang proses silo. Salawat beri salam dan kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati perwakilan dari langsung dari Baitul Mal, ayah dan rekan sekalian, kami dari pihak di sini mengucapkan ribuan terima kasih sebesar-besarnya yang mana dalam sepengetahuan kami di kampung pada saat merawat jenazah atau meninggalnya adik atau anak kami Joko Susilo ini, kami juga dengan penuh harapan dengan keadaan kami yang sedikit mengharap membantu khususnya dari Piku Laksa melalui Baitul Mal. Kami di sini juga dari pihak Ahli Bait mengucapkan mohon beribu maaf mungkin dalam keadaan kami yang dalam keadaan duka sedikit agak ada selisih paham kita di sini kemarin ya. Tapi intinya kita di sini semua niatnya baik kedua pihak. Kita di sini juga kami dari pihak baik. Sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada perwakilan ataupun dari Pimku Langsa Pak PJ dan melalui Baitul Mal dengan sungguh-sungguh saya juga mewakili dari pemerintahan terkecil di kampung ini juga kami maklum dengan keadaan ahli bait dan kami juga paham dengan keadaan proses pemulangan jenazah ini yang sangat jauh ya Bu ya. Nah, jadi harapan saya di sini juga kita sama-sama mengerti di sini mungkin ke depannya tidak ada perbincangan atau masalah dalam hal ini. Insyaallah kita mohon kepada Allah jenazah sampai di sini dengan selamat ya Pak ya. Insyaallah nanti. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Gesi, alhamdulillah teman-teman kita doakan semoga tidak ada persoalan lagi di kemudian hari. Dan Pak Gesi saya pun juga berani masuk kemari karena anak saya ada satu yang namanya Rohi tadi, anak mereka betul. Jadi
kami ini adalah keluarga ibu dan bapak. Jadi kami punya anak satu, tapi orang tuanya 4. Makanya kami kembali atas nama orang tua juga ini, atas nama orang tua Joko Susilo. Kata ini kami beranikan diri datang kemari untuk penyelesaian sebaik-baiknya. Jadi karena ini menyangkut dengan dana umat, sebenarnya Dewan Pengawas kami ini, karena perlu kita refleksi, perlu kita refleksi bahwa sudah kita lakukan. Jadi alhamdulillah nih sekarang kita salurkan uangnya bukan banyak 32 juta yang tujuannya adalah untuk penyelesaian pemulangan anak kita Joko. Kami serahkan ya. Saya terima uang 32 juta dari Monpik Baitul Mal Kota Langsa dan akan saya sampaikan dan akan saya gunakan untuk proses pemulangan jenazah almarhum Joko Susilo ikut tiba ke Pakistan. Alhamdulillah, ini langsung diambil uangnya. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini Allah berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat yang tidak mungkin dapat kita pungkiri bersama, melainkan kita hanya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rasa syukur yang kita ucapkan dengan lisan berupa alhamdulillah sehingga Allah menambah-nambahkan nikmat kepada kita semua. Salawat berangkaikan salam, mari sama-sama kita santun sajikan keharibaan pahlawan yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita selalu bersalawat kepada beliau sehingga kita mendapatkan syafaat beliau, dan mudah-mudahan Allah mimpikan kita untuk berjumpa dengan beliau di dunia ini dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pertama-tama kata ta'zim dan penghormatan kami kepada Pak Yusif Kampung Selamat dan kepada Pak Imam Ci maupun Imam Lorong, kepada Tuhaku dan teristimewa kepada abang kami yang juga selaku pemimpin penceramah pada hari ini, yaitu Dr. Herman Syahduhan, yang juga merupakan pengurus Baitul Mal Kota Langsa, yaitu di bidang sebagai kepala bagian urusan penerimaan atau pengumpulan zakat dan infak di Baitul Mal Kota Langsa. Dan yang kami muliakan pula kepada seluruh jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sekalian, pada hari ini kami hadir rombongan dari Baitul Mal Kota Langsa untuk memenuhi suatu undangan daripada perangkat Kampung Selawat, yaitu untuk pengukuhan Baitul Mal Kampung yang alhamdulillah pada bulan Februari tanggal 19 kalau tidak salah saya itu sudah ada juga kunjungan dari kami sebelumnya, yaitu untuk pembentukan Baitul Mal Kampung, dan alhamdulillah
di awalnya, seyogyanya pada hari ini yang menyampaikan dan mengukuhkan Baitul Mal Kampung selama ini adalah Kepala Baitul Mal Kota, yakni Ayah Ismail Ajana. Namun karena beliau berhalangan masih di luar kota, dan demikian pula dengan Kepala Sekretariatnya sedang menuju pulang ke Langsa dari Banda Aceh karena dari mengikuti rapor Baitul Mal Aceh. Di sini kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena yang seyogyanya yang menyampaikan ini adalah Kepala Baitul Mal Kampung. Namun demikian di awal tadi disampaikan juga oleh Ustaz kita, oleh Tuku kita yang berceramah. Di sini memang mungkin terkesan tidak ada pemberitahuan. Jadi beliau hari ini selaku undangan untuk memberikan mau'idah hasanah dan kami undangan selaku untuk pengukuhan Baitul Mal Kampung. Namun demikian kita selaku umat Islam yang meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak ada yang secara kebetulan. Nah, di sini tentunya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pada hari ini baik apa kami tadi Tengku Herman Syahid itu sebagai penceramah juga sebagai pengurus Baitul Mal Kota, sama-sama pada hari ini kita hadir di Masjid Nurul Iman Kampung Selawat, tidak lain tidak bukan untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit juga kami sampaikan mengenai struktur Baitul Mal Kampung yang sudah terbentuk. Alhamdulillah kita mohonkan kepada Allah dengan terbentuknya Baitul Mal Kampung ini nantinya akan membawa berkah rahmatan lil alamin, khususnya untuk kampung Selawat ini. Sedikit saya ceritakan suatu program yang cukup menarik yang mungkin di sini sudah ada juga. Jadi kami di malam Kamis yang lalu kami bersosialisasi tentang pembentukan Baitul Mal Kampung di Masjid Al-Muntaqin Kampung Sarambi Indah. Di sana kami membuka suatu program sebelum terbentuknya Baitul Mal Kampung itu ditangani oleh BKM-nya. Alhamdulillah mereka ada Jumat Berkah namanya, suatu gerakan yang setiap Jumatnya mereka menyalurkan beras-beras dari hartawan orang-orang dermawan untuk disalurkan kepada fakir miskin setiap Jumat. Ini subhanallah, artinya sebelum terbentuk Baitul Mal Kampung sudah ada gerakan-gerakan mereka dalam berinfak, menginfakkan harta di jalan Allah. Di awal tadi dalam ceramahnya Tengku kita yang saya itu menyampaikan surat Ali Imran 133. Ini subhanallah persiapan kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju kepada ampunan Allah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Jadi kita disuruh, dianjurkan oleh Allah untuk bersegera menuju kepada keampunan Allah dan surganya Allah yang seluas bumi dan langit, dan itu disediakan untuk orang-orang yang muttaqin. Dan tentunya ini bukan suatu kebetulan juga. Sedikit saya bukan menambahkan, ini mohon maaf juga, nanti jangan terkesan saya mencampuri atau menambah-nambahkan ceramah dari abang saya sendiri, Tengku Herman Syahid. Jadi sambungan dari ayat itu tetap ada sambungan dengan kaitannya dengan Baitul Mal. Jadi sambungannya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu termasuk orang-orang al-muttaqin itu adalah orang-orang yang berinfak, menginfakkan hartanya, baik dia dalam keadaan fis sarra'i, dalam keadaan sempit, wad dharra'i, fis sarra'i, dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Jadi ini luar biasa ayat yang dibawakan
makanan sebagaimana disampaikan tadi, yaitu untuk makanan orang-orang yang berbuka puasa. Jadi subhanallah, yang memperoleh demikian tersebut adalah bukan orang lain. Jadi yang menentukan surga itu adalah diri kita sendiri. Maka mungkin dalam ayat yang lain Allah sudah mengatakan tidak berubah suatu kaum nasib tertentu jika bukan kaum itu sendiri yang merubahnya. Jadi kita telah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan apakah surga yang kita pilih jalannya ataupun nerakanya Allah yang kita pilih. Ini sudah ada di dalam perkembangan kita. Baiklah, untuk selanjutnya ini mungkin mengenai pengelolaan depan, mungkin sudah disebut juga. Ada yang bertanya kepada kami via telepon ketika jam kerja. Mereka bertanya dengan mulai, Pak, ini ketika sudah terbentuk Baitul Mal kampung, gaji kami dari mana? Nah, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang cukup mendasar dan wajar ditanyakan. Jadi kami sampaikan saat itu perangkat desanya kepada Pak Imamnya, saya sampaikan amanah dari kepala Baitul Mal Kota Langsa yang penting terbentuk saja dulu. Kalau perlu itu nanti panitia Pak Imam itu dibuatkan pamfletnya dulu. Dibuat pamfletnya, sudah berdiri pamfletnya Baitul Mal Kampung Selamat. Nah, itu saja upaya pertama. Mudah-mudahan akan memunculkan pertanyaan dari orang, apa itu Baitul Mal Kampung Selamat. Jadi di tahap awal memang kita merintis. Baitul Mal Kota Langsa terbentuk 2006 itu memang tidak ada dukungan dari masyarakat maupun dari pemerintah, karena dia sudah tertuang dalam amanat kanun saat itu kanun 10 tahun 2007 sebelum keluarnya perubahan di tahun 2018. Maka berjalan tadi istiqomah, artinya memang amil tersebut kalau kita katakan menjadikan Baitul Mal, kalau di kota tadi Kota Langsa, kalau di Baitul Mal kampung, maka sesuai dengan nama kampungnya itu dijadikan sebagai ladang amal. Nah, yang sebagaimana disampaikan gajinya nanti kita peroleh, kita dapatkan dari Allah langsung. Tapi apabila sudah nanti tugas dari bidang penerimaan dalam mendata orang-orang yang memang memiliki potensi untuk mengeluarkan zakat maupun infak, nah di sini nanti setelah terkumpul maka di situ bisalah diambil hak amilnya. Sebagai informasi, kalau kami di Baitul Mal Langsa secara ketentuan dibenarkan mengambil hak amil itu sebanyak-banyaknya 12,5%, tapi kami hanya mengambil 10%, dan itu pun tidak perlu digunakan 10% karena agar 2%-nya digunakan atau disalurkan kepada namanya UPZ, unit pengumpul zakat, yakni bendahara-bendahara yang ada di instansi pemerintahan maupun di lembaga pendidikan. Nah, jadi itu tidak perlu diambil oleh amil Baitul Mal Kota Langsa, sehingga tidak menutup kemungkinan nantinya Baitul Mal kampung jika sudah terbentuk tersebut, katakanlah pengurusnya itu tidak jauh-jauh diambil orangnya, yakni panitia untuk penyaluran atau pengelolaan zakat fitrah langsung. Maka di sini cukup mudah untuk membentuk Baitul Mal kampung, sehingga nantinya jika sudah berkembang itu bisa diambil sedikit hak amil atas jeripaya. Karena sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60, itu yang diawali dengan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum dan seterusnya. Maka amil itu dia berada dalam urutan yang ketiga yang mesti harus mengambil haknya, karena wal 'amilina 'alaiha yang mengurus atasnya zakat, baik mencatatnya, baik dia dalam hal pendataannya, dalam hal penyalurannya. Maka di sini adalah jeripaya yang memang secara ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu halal untuk kita ambil, tapi dengan tidak secara batin. Nah, ini yang perlu kami, karena seorang amil itu dituntut dia harus amanah.
sehingga kepercayaan umat, kepercayaan orang-orang yang menyalurkan zakatnya, yaitu zaki maupun munfik, orang yang mensetorkan infaknya nantinya ke Baitul Mal kampung itu terus mendapatkan kepercayaan dari amir yang mengurus di Baitul Mal kampung. Baiklah, mungkin sedikit saja penyampaian kami yang alhamdulillah nantinya akan terus kita berkoordinasi antara Baitul Mal Kota Langsa dengan Baitul Mal kampung se-Kota Langsa. Untuk selanjutnya ini jika ada hadir pengurus Baitul Mal kampung ini, kami harapkan untuk dapat berbaris di depan seadanya saja, mungkin ada kegiatan lain yang tidak masalah, karena yang tujuannya tadi mungkin sedikit akan kami bacakan untuk pengukuhan struktur Baitul Mal kampung selama kepada pengurus Baitul Mal kampung kami harapkan untuk dapat maju ke depan. Ini saya dengar tadi memang ada juga yang berkendala dan sedang tidak ada di tempat, tapi tidak masalah, tidak mengurangi khidmat pada hari ini untuk acara pengukuhan. Ya. Baiklah, ini pengurus yang ada berada di dalam struktur Baitul Mal kampung. Tadi ada beberapa orang juga yang mungkin terhalang hadir, tapi tidak ada masalah. Baiklah, langsung saja kami dari Baitul Mal Kota Langsa selaku Baitul Mal Kabupaten Kota, dalam hal ini kami dimintakan untuk mengukuhkan struktur Baitul Mal kampung Selalah yang sudah terbentuk, yang alhamdulillah semoga Allah memberkahi kita semua. Baiklah, dengan mengucapkan asma Allah Bismillahirrahmanirrahim dan mengucapkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, serta bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini bertepatan pada hari Ahad 20 Sya'ban tahun 1444 Hijriah, bertepatan pula pada hari Minggu tanggal 12 Maret tahun 2023 Masehi. Maka atas izin Allah, dengan sudah terbentuknya struktur Baitul Mal kampung Selalah ini, maka kami dari Baitul Mal Kota Langsa mengucapkan pada hari ini struktur Baitul Mal kampung Selalah resmi dikukuhkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan telah dikukuhkannya struktur Baitul Mal kampung, semoga untuk kedepannya nanti kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya berjalan dengan lancar dan menjadi amil yang amanah dan jujur. Amin ya rabbal alamin. Mungkin Tengku Herman saya bisa untuk berdoakan sedikit untuk keberkahan setelah terbentuknya struktur Baitul Mal kampung untuk keselamatan dan keberkahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min haythid dunya wa
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini sudah dibukukan struktur Baitul Mal Musyawarah. Maka kami dari Baitul Mal Kota bila mana terdapat sikap kami atau tutur kata kami yang memang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sebagaimana sudah disampaikan dan sudah dipanjatkan doa kepada kita semua, semoga tentunya Baitul Mal Kampung Selala ini menjadi rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada bapak-bapak tentu dari struktur Amir Baitul Mal Kampung. Bapak silakan duduk kembali, Pak. Baiklah, mungkin dengan sudah dikukuhkannya, mungkin berakhirlah acara kita pada hari ini. Kami dari Baitul Mal Kota Langsa mengucapkan ribuan terima kasih yang telah diundang oleh perangkat kampung, oleh imam kampung juga di masjid, sehingga pada hari ini kami alhamdulillah dapat menghadiri dalam acara pengukuhan Baitul Mal Kampung. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
ada sedikit sembako itu, ada peralatan tidur, ada mungkin selimut ada aja. Ada. Nah, ada berbagai macam barang-barang. Mungkin mudah-mudahan ini bisa berguna. Pemko di sini Tuhan hadir, kepala dinas sosial, kepala BPBD, Pak Nusa, kepala dinas sosial ini Pak kemudian Pak Nusa juga bawa Pak Ken, kebetulan beliau juga salah satu staf di BPBD, kemudian Pak Amir juga dengan stafnya, Pak Bapak dari Baitul. Mudah-mudahan sedikit bantuan ini bisa berkah buat keluarga, kemudian bisa mungkin meringankan masa panik ya. Kemudian terkait dengan masalah mungkin dari Baitul Mal, saya belum tahu, belum ada laporan apakah ada bantuan. Ya. Jadi ada ya. Jadi nanti mungkin dari Baitul Mal juga melihat akan memberi bantuan dalam bentuk bahan bangunan ya, mungkin kayu, kebetulan rumah juga disediakan semi permanen kayu, kemudian seng ada dari BPBD, mungkin kalau kurang bisa disusul ditambah seng dari Dinsor, dari Dinsor ada seng. Jumlahnya berapa lembar? 10 Pak? 10 ya, paling nyisip lah, kalau yang lain yang ada juga masih bagus ya. Cuma nanti ada yang kurang bahan-bahan nanti dari rumah ya. Mudah-mudahan untuk menghilangkan bantuan beras pada Bapak Ketua Baitul Mal, apakah tempat segera didapat untuk menghilangkan beras kepada kaum duafa, pada Bapak Kayu, asisten Pak Dr. Irwan, Pak Muharram. Pada negeri Subang.
gini Pak, nah di sini ini kan dari sini 3 meter tanah kakinya, ini kan dulu tanah keluarga semua ya Nur ya, tanah nenek bagi-bagi. Jadi sini anak-anak kita 3 meter.
Ulang tahun Kota Langsa yang ke-22 tahun. Tanggal 7 Oktober tahun 2023, Pemko Langsa mengadakan acara resepsi penghargaan bagi seluruh pemerintah Kota Langsa. Dalam acara ini, Baitul Mal Kota Langsa yang dihadiri oleh Kepala Sekretariat dan Kepala Baitul Mal menerima piagam Inovatif Government Award dan piagam atas partisipasi pembangunan Kota Langsa dengan pengelolaan zakat bagi fakir dan miskin di Kota Langsa.